Hai semuanya, selamat datang di channel LaserDev. Di video kemarin kita udah buat to-do list sederhana yang tampilannya kayak gini. Jadi kita udah bisa menambahkan item, misalnya tidur, dan kita juga udah bisa menghapusnya. Nah, tapi di sini masalahnya kalau kita refresh browsernya, maka item-itemnya juga akan hilang. Nah, di sini gue bakalan kasih cara biar kalau kita refresh browsernya, maka item di sini nggak bakalan hilang. Nah, di sini kita bakalan pakai yang namanya local storage. Nah, untuk mengeceknya, kalian bisa klik kanan, terus inspect. Nah, di sini kalian bisa pergi ke konsol. Lalu kalau kalian ketik local storage, nah di sini nanti bakalan keluar. Nah, di sini kenapa 0? Karena di sini local storage-nya masih 0, jadi nggak ada isinya. Nah, local storage ini punya 3 fungsi utama, yaitu ada get item, remove item, sama set item. Nah, nanti di sini kita bakalan pakai 2, yaitu set item sama get item. Nah, untuk set item sendiri itu untuk membuat atau menambahkan item baru ke local storage-nya. Misalnya di sini kalau gue bikin local storage dot set item misalnya, nah di sini ada 2 parameter yang perlu kita kasih. Yang pertama adalah key-nya, terus yang kedua adalah value-nya. Nah, misal di sini key-nya kita bikin test, lalu value-nya kita bikin test local storage. Lalu kalau kita enter, nah di sini bakalan nggak keluar apa-apa. Tapi kalau kita cek lagi local storage, lalu kita enter, nah di sini bakalan keluar tadi yang udah kita set item. Di sini udah keluar key-nya test, lalu value-nya test local storage. Nah, kalian juga bisa cek di sini di application, lalu di sini local storage. Nah, di sini udah ada key sama value. Key-nya test, value-nya test local storage. Nah, di sini kalau kita misalnya mau ambil, kita bisa bikin bisa ketik kayak gini, local storage dot get item. Nah, di sini kita masukin key-nya. Nah, tadi kan key-nya test, ini test, maka di sini kita masukin test. Nah, di sini nanti kita bakalan dapat item dari value dari key test ini. Oke. Kalau gitu langsung aja kita bakalan ngoding di project yang udah kita buat kemarin. Oke. Kalian bisa buka projectnya. Kalau kalian belum lihat video yang sebelumnya, kalian bisa lihat dulu biar nanti sama apa yang bakal kita lakukan. Oke. Di sini kita bakalan pergi ke my script. Di sini. Nah, di sini kita bakalan kasih komentar aja, local storage. Terus di sini kita tambahin aja tulis kayak gini. Nah, di sini kita bakalan cek dulu nih, apakah local storage-nya itu berjalan atau enggak. Kita bisa ketik gini, storage kalau tidak sama dengan undefined, ini kecil ya, undefined, kita pakai ternary operator, maka kita bisa console.log ready, siap gitu aja ya, siap. Kalau enggak, maka kita bisa bikin console.log tidak siap. Oke. Kalau kita balik lagi ke Chrome, kalau kita inspect, kita lihat ke konsol. Nah, di sini tulisannya siap. Berarti kita udah siap menggunakan local storage-nya. Oke, di sini kita hapus saja. Nah, di sini kita bakalan bikin function untuk menambahkan atau menghapus itemnya. Kita bisa bikin function, misalnya kita kasih nama
manage local storage. Oke. Nah, di sini kita bakalan nerima dua parameter. Yang pertama itu action. Yang kedua itu itemnya. Nah, action ini nanti ada dua, yaitu untuk menambahkan sama untuk remove atau menghapusnya. Jadi di sini kita bakalan pakai switch. Nanti yang kita switch adalah actionnya. Kita bisa tulis action. Oke. Di sini kita bikin yang pertama itu kita mau menambahkan itemnya ke local storage. Jadi kita bisa bikin case, misalnya kita kasih gini, tambah. Oke. Lalu kita break dulu, yang kedua case, misalnya hapus. Oke. Di sini kita bisa break. Oke. Nah, sebelumnya di sini kita bakalan bikin sebuah array kosong. Misalnya kita kasih nama list underscore item. Kita kasih list kosong, array kosong kayak gini. Nah, di sini nanti tugas list item ini untuk menampung apa yang udah diinputkan user, lalu dia bakalan masuk ke list item. Nah, nanti local storage-nya bakalan ngeset item yang value-nya adalah list item ini. Nah, di sini kita bisa bikin kayak gini. List item. Untuk memasukkan item ini ke array ini, kita bisa pakai list item push. Apa yang kita push? Kita mau push itemnya ini. Jadi kita bisa masukin itemnya ke push item. Oke, nah kayak gini. Oke, di sini kita bakalan pakai yang tambah dulu, nanti case-nya, yang hapusnya kita lanjutin nanti. Nanti kita yang penting cek dulu apakah ini sudah bekerja. Nah, di sini di luar switch kita bisa bikin kayak gini. Local storage dot yang tadi set item, kita masukin tadi list item. Nah, sebelumnya karena tadi ada dua parameter ya, ada key sama value. Nah, key-nya misalnya kita kasih nama to items gini ya. Terus value-nya kita harus bikin kayak gini, json.stringify. Lalu baru kita masukin tadi list item. Oke. Jadi kayak gini, ini fungsinya ada jadi. Lalu di sini kita bakalan oper function yang tadi. Sini kita kasih komentar, menambahkan item baru ke local storage. Nah, di sini kita panggil fungsinya tadi manage local storage. Lalu kita kasih parameter yang pertama, yaitu actionnya di sini kita masukin tambah. Ini tambah. Lalu itemnya kita dapat dari sini, input user.value. Oke, kayak gini. Coba kita cek dulu apakah sudah berhasil. Oke, kita pergi ke application dulu. Kita hapus yang tes tadi, hapus saja. Oke, ini kosong ya. Kalau kita cek local storage kosong. Sekarang kalau misalnya kita kasih kayak gini, makan. Oke, kita cek lagi local storage. Nah, di sini bakalan masuk makan. Di sini juga makan. Kita besarin dulu. Oke, kayak gini ya. Nah, ini makan. Kalau misalnya kita bikin minum,
Nah, dia bakalan nambah. Jadi key-nya to do items, terus value-nya bakalan nambah sesuai apa yang kita masukkan. Misalnya olahraga. Nah, nanti bakalan nambah itemnya. Dan kalau kita refresh browsernya, value ini sama key-nya nggak bakal hilang. Jadi bakalan tetap kesimpan di local storage. Oke, jadi ini udah berhasil. Sekarang kita bikin yang hapusnya. Jadi kalau misalnya kita bikin makan kayak gini, nah ini kan ke refresh ya. Nanti kita bakalan benerin. Kalau kita kasih makan, bikin kayak gini makan, terus kita klik yang ini. Nah, nanti kita pengen yang ini juga hilang. Value dari apa yang udah kita masukkan itu bakal hilang. Nah, di sini kita bisa bikin, kita balik lagi ke sini, ke hapus. Kita bakalan menghapus, memfilter apa yang dimasukkan oleh usernya di itemnya ini. Kita bisa bikin kayak gini, list item filter. Kita bakalan filter. Nah, di sini kita bakalan masukin function. Misalnya parameternya to do item kayak gini. Nah, kita bakalan memfilter kayak gini, to do item tidak sama dengan item. Nah, item yang ini ya tidak sama dengan item. Nah, di sini jadi kita mau mengupdate dari list itemnya. Oke, jadi nanti yang tidak sama dengan item ini yang kita masukkan nanti bakalan masuk ke list itemnya. Jadi list itemnya itu punya item baru kecuali yang telah kita masukkan. Oke, di sini kita bisa masukin. Nah, untuk di sini kita agak tricky ya, karena di sini kita harus memasukin itemnya. Nah, untuk itu kita bisa ambil kayak gini. Misalnya kita cek dulu aja console log. Kita copy aja yang ini, open target. Nah, kayak gini. Kita bakalan console log dulu. Ini kita hapus dulu. Misalnya kita kasih makan. Terus kita klik yang ini. Nah, di sini bakalan muncul elemennya ya. Nah, di sini yang kita butuhin adalah kita mau mengambil makannya ini. Nah, ini. Nah, di sini kita bisa bikin kayak gini. Kita tambahin aja text content kayak gini. Kita save. Lalu kalau kita kembali lagi, kita bikin makan. Lalu kita tekan tombol delete ini. Nah, di sini kita bakalan dapat makan. Tapi ini kan kayak nggak sesuai ya. Di sini banyak sekali space yang ada. Nah, makanya kita bisa kasih kayak gini. Text content .trim. Nah, jadi di sini kita bakalan menghiraukan semua spasi yang ada. Misalnya makan. Kalau kita klik yang ini. Nah, di sini kita dapat value-nya. Nah, ini yang bakalan kita gunakan. Nah, jadi di sini kita bisa ganti console log-nya dengan manage local storage. Terus di awal sini kita kasih hapus. Oke, kayak gini. Nah, di sini jangan lupa untuk di return ya, karena kalau nggak kita return nanti nilainya nggak bakalan keluar. Misalnya nih kita nggak return, terus kita cek di sini makan, minum. Nanti kalau kita klik yang ini, maka semuanya bakalan hilang. Jadi di sini kita perlu return apa yang udah kita filter. Oke, jadi kalau kita cek lagi ke sini, kita makan, minum, olahraga. Kalau di sini kita tekan
tombol delete-nya, nanti di sini juga bakalan hilang. Oke, olahraga hilang, makan hilang, minum. Nah, oke, sekarang kita tinggal memanggil data ini atau local storage yang udah kita buat sebelum browsernya dijalankan. Oke, nah di sini kalau kita cek lagi di sini, kalau kita bikin minum, meskipun di sini kita udah punya datanya atau itemnya, kalau kita reload, nah datanya di sini bakalan hilang. Nah di sini kita perlu ambil dulu item atau data yang ada di sini. Kita bisa bikin kayak gini. Kita mau cek dulu if local storage. Nah yang tadi kita di sini bakalan get item. Nah di sini kita harus memasukin key-nya sesuai yang udah kita buat tadi di sini. Nah ini key kita bisa copy aja, copy, Ctrl C, lalu kita masukin ke sini. Oke, kalau udah, misalnya kita console.log siap ini. Nah jadi kalau di local storage kita terus ada to do item kita itu ada value-nya, maka nanti di sini bakalan keluar siap. Tapi kalau di sini kita clear, ini nggak ada apa-apanya, kalau kita refresh, nah di sini nggak bakalan keluar. Jadi nanti ini bakalan kepanggil kalau local storage-nya itu ada atau terdapat di ini sama itemnya itu ada value atau itemnya. Oke, di sini kita bikin variabel baru dulu, cons misalnya item local storage. Nah di sini kita copy aja yang ini, Ctrl C. Nah sebelum kita langsung masukkan ke sini, kita harus parsing dulu. JSON.parse, kita masukin yang tadi local storage.get item yang key-nya to do item. Lalu kita console log item local storage. Nah di sini nggak ada apa-apa, kita tambahin dulu makan, minum. Lalu kita refresh. Oke, di sini kita dapat value-nya makan dan minum. Oke, kita bisa panggil di sini. Nah di sini kita bisa copy lagi yang ini. Nah yang ini. Sebenarnya kalian bisa bikin function lagi ya untuk merapikan kode kalian. Tapi di sini gue langsung aja bikin kayak gini. Nah di sini isinya bukan lagi input user.value, tapi kita nge-for each atau nge-looping item local storage tadi. Kita harus nge-looping item yang ada di sini, item local storage. Kita bisa pakai for each item local storage dot for each kita apa nih, misalnya item lokal item to do, gini aja ya, item to do lagi, item to do. Kita bikin function juga, function item to do kayak gini. Lalu kita masukin yang ini kita masuk Ctrl X cut, lalu kita masukin ke sini. Nah kayak gini. Lalu di sininya kita masukin ini item to do, masukin. Lalu jangan lupa, karena setiap kita refresh browsernya, list item ini bakal jadi array kosong. Di sini kita perlu juga ngeloop list itemnya. Kita masukin list item dot push, lalu kita masukin tadi sama item to do. Oke, sekarang kalau kita cek lagi, push semua dulu, push.
Oke, ini kosong, semuanya kosong. Kalau kita makan, oke, kita punya makan, minum. Oke, di sini udah nambah. Kalau kita hapus, di sini juga bakalan kehapus. Kalau kita refresh, lihat ininya nggak hilang, datanya nggak hilang. Oke, jadi kita udah berhasil membuat to-do list kita itu bakalan kesimpan ke local storage. Dan kalau kita refresh, maka datanya nggak bakalan hilang. Misalnya olahraga, minum, refresh, nah datanya bakal tetap ada. Tapi kalau kita hapus datanya, datanya bakalan hapus. Kalau kita refresh, sama datanya juga bakalan hapus. Oke, jadi segini dulu video dari gue. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Sampai jumpa lagi di channel Eliezer Dev.